Aku bukan orang yang percaya hal-hal gaib. Bahkan, saat kecil, aku dikenal paling berani tidur di kamar kosong. Atau berjalan sendirian di jalanan desa yang sunyi. Tapi, apa yang terjadi saat aku pulang ke rumah tua keluargaku di kampung, mengubah segalanya. Namaku Eka. Umurku 31 tahun. Seorang jurnalis freelance yang sering menulis untuk kanal sejarah dan budaya urban. Beberapa minggu lalu, aku menerima surat yang membuatku gemetar. Surat itu datang dari alamat yang sudah lama ditinggalkan rumah tua keluargaku di Desa Rangkah. Rumah yang seharusnya kosong selama 17 tahun. Anehnya, surat itu ditulis dengan tulisan tangan ibu. Padahal, ibu sudah meninggal 15 tahun lalu. Aku awalnya mengira ini adalah lelucon seseorang yang tahu masa laluku. Tapi, semakin aku perhatikan tulisan itu, semakin aku yakin itu memang tulisan tangan ibu. Surat itu hanya berisi satu kalimat. Eka, pulanglah, kunci lorongnya masih ada di balik jam tua. Aku tak langsung menanggapi. Tapi, malam-malam berikutnya, mimpiku mulai terganggu. Aku melihat rumah tua itu dalam mimpiku, dengan lorong gelap di belakang dapur. Lorong yang dulu aku kira hanyalah tempat penyimpanan barang. Mimpi itu datang terus-menerus. Setiap kali aku coba lupakan, suara ibu muncul, bukan hanya dalam mimpi, tapi seolah berbisik di telinga saat aku terjaga. Akhirnya, aku menyerah. Aku mengemasi barang-barang dan naik kereta menuju Desa Rangkah. Terakhir kali aku ke sana saat usia 14 tahun, setelah kebakaran kecil menghancurkan sebagian rumah. Saat aku tiba, rumah itu masih berdiri, sepi, tua, dan berdebu. Tapi tidak kosong. Di teras, ada bau kemenyan samar. Dan daun pintu yang sedikit terbuka, seperti sudah menungguku. Tok, tok, tok. Aku menekan daun pintu perlahan. Engselnya berderit, menciptakan suara yang membuat bulu kudukku berdiri. Di dalam, semua masih seperti terakhir kali aku ingat. Jam tua di dinding, sofa yang ditutupi kain putih, dan lemari kayu yang sedikit terbuka. Aku berjalan ke arah jam tua. Di baliknya, ada celah kecil. Aku menyelipkan tanganku ke dalam, dan ya, ada sesuatu. Kunci, besi tua, dan bersamanya selembar foto yang sudah menguning. Foto keluargaku, tapi ada yang aneh. Di belakang kami, ada seseorang lain berdiri. Wajahnya kabur, tapi tangannya menunjuk ke arah lorong belakang dapur. Sore itu, rumah terasa semakin dingin. Padahal, jendela tertutup rapat. Aku duduk memandangi foto tua yang kutemukan di balik jam tadi, foto keluarga kami, dengan satu sosok asing di latar belakang. Sosok yang tak pernah ada dalam ingatanku, berdiri diam, menunjuk ke arah dapur. Aku mencoba menyangkalnya. Mungkin pantulan cahaya, mungkin bekas jamur di foto. Tapi, sesuatu dalam diriku tahu, itu bukan kebetulan. Aku mencoba menghubungi seorang teman fotografer untuk menganalisis foto. Tapi sinyal di desa ini seperti mati total. Bahkan, data seluler tak bergerak. Waktu di HP-ku terasa aneh, baterainya habis lebih cepat dari biasanya, dan aplikasi jam digital sempat berkedip. Angka aneh X9. Jam 9:09, aku berdiri dan menyalakan lampu dapur. Lampu itu berkedip pelan. Aku melangkah menuju lorong kecil yang mengarah ke tempat penyimpanan lama. Tempat yang selalu dilarang ku dekati dulu saat kecil. Ayah bilang, banyak sarang tikus. Tapi sekarang, aku merasakan hal berbeda, seperti ada sesuatu yang menungguku di sana. Lorong itu pendek, hanya 2 meter, dan di ujungnya ada lemari kayu tua. Aku menyapunya, dan mendapati dinding di belakangnya bergetar sangat halus, seolah bukan tembok. Aku menempelkan telinga ke dinding, dan ku dengar suara ketuk, 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 3 kali, lambat,
Dari baliknya, dinding ini bukan sekadar dinding. Kupindahkan lemari dengan susah payah, dan di baliknya ada pintu kecil, tertutup rapat. Kayunya berdebu, dan catnya terkelupas, tapi masih tampak ukiran samar. 9. Angka 9 Romawi. Aku tak tahu kenapa, tapi aku merasakan kunci tua yang kutemukan di balik jam cocok untuk ini. Dan benar, kuncinya pas. Klik. Pintu itu terbuka. Bau yang keluar bukan hanya debu dan tanah, tapi sesuatu yang seperti kenangan basi, bau pakaian basah yang disimpan terlalu lama, bau asap, bau darah tua. Lorong sempit itu menurun sedikit. Aku menghidupkan senter HP dan melangkah perlahan. Lorong itu lebih panjang dari yang kupikirkan. Semakin aku masuk, dinding tanah mulai berubah. Awalnya hanya tanah dan akar, lalu berubah menjadi batu, lalu seperti beton tua yang menghitam. Aku menemukan tulisan di dinding, tergores pakai benda tajam. Waktu tidak diam di sini. Lalu satu lagi, lebih jauh, jangan buka pintu keempat. Apa maksudnya? Pintu keempat? Tak lama kemudian, aku tiba di ruangan bercabang. Ada 9 pintu, tertutup rapat, menyusun bentuk setengah lingkaran. Di setiap pintu, tertulis angka Romawi, I sampai 9. Lorong ke-9 bukan sekadar lorong. Ini adalah labirin waktu. Aku mendekat ke pintu keempat karena penasaran. Tapi sebelum tanganku menyentuh gagangnya, suara terdengar dari dalam. Bukan suara hantu, bukan erangan, tapi suara seseorang berbisik terburu-buru. Eka, jangan buka. Jangan buka. Mereka lihat kamu. Mereka sudah tahu kamu di sini. Aku mundur. Suara itu mengenal namaku, dan dari arah pintu 9 pintu ke-9 terdengar suara lonceng berdentang 3 kali. Deng, 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 sama seperti suara yang kudengar di mimpi-mimpi sebelum aku datang ke rumah ini. Aku gemetar. Tiba-tiba lampu HP berkedip, lalu mati total. Aku kini hanya ditemani suara detak jantungku sendiri, dan langkah kaki, langkah kecil, tapi lebih dari satu pasang, seperti anak-anak berlari di dalam lorong ini. Lalu terdengar bisikan, kami 9, kamu yang ke-10. Aku berdiri mematung di tengah lingkaran 9 pintu. Nafasku sesak, lampu senter HP mati. Tapi entah kenapa, lorong ini tetap punya cahaya samar. Mungkin dari jam dinding kecil yang tergantung di langit-langit batu, berdetak lambat dan mundur. Di depanku, 9 pintu dari 1 sampai ke 9. Dan entah bagaimana, aku merasa masing-masing pintu menyimpan nama. Nama yang pernah aku dengar, atau seharusnya aku tahu. Aku mendekati pintu pertama. Di bawah angka 1, ada tulisan kecil terukir di kayu. N-I-A. 3 huruf. Nama perempuan, dan hatiku langsung mencelos. Itu nama kakak perempuan ibuku yang meninggal saat remaja Nia. Korban kebakaran di rumah ini 2 dekade lalu. Tapi aku ingat dengan jelas, Nia meninggal karena jatuh dari tebing. Bukan karena kebakaran. Setidaknya, itu versi cerita yang selalu diceritakan keluarga. Aku mencoba membuka pintu pertama. Dan, Sri, pintu terbuka dengan bunyi gesekan panjang. Di dalamnya, hanya ada ruang kecil berdinding cermin. Tidak ada bayangan diriku. Tapi, ada kursi goyang tua di tengah dan duduk di atasnya. Anak perempuan dengan rambut panjang, menunduk tangannya, memegang boneka, hangus terbakar. Aku tidak bisa bicara. Tapi, dia bisa. Aku tidak jatuh, Eka. Suaranya lemah, seperti desahan napas. Mereka yang mendorongku, karena aku tahu pintu keempat tidak boleh dibuka. Aku mundur. Pintu langsung menutup sendiri. Brak. Langit-langit di atasku bergetar. Dinding lorong terdengar seperti napas berat yang semakin cepat
Aku berjalan ke pintu kedua. Di bawah angka 2 tertulis, Darmo. Darmo. Itu nama tetangga tua kami dulu. Dia menghilang tanpa jejak ketika aku berusia 6 tahun. Semua orang bilang dia pergi ke kota dan tak pernah kembali. Tapi, kenapa namanya ada di sini? Aku membuka pintu kedua dan langsung disambut ruangan sempit penuh kertas-kertas lusuh. Di dinding tertempel potongan koran. Seperti ruangan konspirasi. Semua artikel menyebut tentang desa Rangkah, rumah tua, dan laporan-laporan kecil tentang orang hilang. Lalu, aku melihat foto Darmo berdiri bersama ayahku, Pak RT, dan seorang anak kecil. Wajah anak itu diburamkan dengan tinta hitam. Darmo muncul, tapi bukan tubuh fisiknya, hanya bayangannya. Ia melangkah pelan, tubuhnya membentuk siluet hitam dari asap. Rumah ini bukan rumah Eka, ini perut, bisiknya. Dan setiap tahun, ia lapar. Tanganku gemetar. Pintu tertutup sendiri. Brak! Aku berlari ke tengah ruangan. Keringatku dingin. Suara langkah anak-anak terdengar lagi. Tapi kali ini, bukan 9, 10. Termasuk aku. Bisikan muncul di semua arah. 1, 2, 3. Mereka datang untukmu. 4, 5, 6. Siapa yang kau buka lebih dulu? 7, 8, 9. Jangan pernah sentuh pintu X. Pintu 10. Tunggu. Tidak ada angka 10 di antara pintu-pintu ini. Ternyata ada penutup bundar, seperti pintu di tengah lantai. Dan di sana, terukir dengan ukiran logam yang mulai berkarat. 10. Untuk yang tidak pernah dilahirkan. Aku mencoba membuka tutup lantai itu, tapi masih terkunci. Kemudian, suara dari belakang mengejutkanku, ada orang lain di lorong ini. Eka. Aku menoleh cepat. Dan kulihat Rani, teman masa kecilku yang meninggal karena demam tinggi. Tapi sekarang, dia berdiri di sana, mengenakan pakaian sekolah dasar, lengkap dengan tas bergambar kucing. Kita dulu pernah masuk ke sini. Ingat, katanya tenang. Tapi, kamu lupa. Karena kamu lari, dan kami semua tinggal. Aku tak bisa bicara. Sekarang, kamu kembali, karena giliranmu belum selesai. Aku tidak menjawab Rani. Bagaimana bisa, teman kecilku yang telah meninggal belasan tahun lalu, kini berdiri di lorong bawah tanah. Seolah tak pernah pergi. Tatapannya tenang, bahkan tersenyum. Tapi, senyuman itu kosong, tak menyentuh matanya. Kamu lari dulu, katanya. Waktu kami masuk ke sini, cuma kamu yang keluar. Tapi, semua orang menyuruhmu melupakan. Aku nggak ingat masuk ke sini sebelumnya, jawabku, dengan suara nyaris berbisik. Itulah masalahnya. Rani berjalan ke arah pintu keempat. Di bawah angka 4 tertulis nama lain, dengan goresan kasar. Ika. Tanganku gemetar. Aku mendekat. Rani sudah berdiri di depan pintu itu. Menatapku, sambil menunjuk ke gagang pintu yang berkarat. Kalau kamu nggak buka sekarang, kamu nggak akan pernah tahu siapa yang kamu buang. Aku menelan ludah, jantungku berdetak makin cepat. Ini pintu yang diperingatkan di dinding sebelumnya. Pintu yang tidak boleh dibuka. Tapi, kenapa namaku ada di situ? Tanganku menyentuh gagangnya. Rasanya dingin seperti besi yang direndam di sungai es. Tapi gagangnya berputar perlahan, tanpa paksaan. Krikik, pintu terbuka. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa seperti bukan sedang masuk ke ruangan. Tapi, keingatan. Suasana berubah, tak ada lorong gelap. Aku tiba-tiba berada di ruang makan rumahku. Waktu aku berumur sekitar 7 tahun, ibu masih hidup. Ayah juga ada, duduk di meja makan. Tapi aku, ada 2. Versi kecilku, duduk di pojok meja. Sedang makan dengan lahap. Versi kecil, yang tidak menyadari apapun. Sedangkan aku, yang dewasa,
hanya bisa berdiri mematung, tak terlihat oleh mereka. Seseorang masuk dari dapur. Seorang anak laki-laki lebih muda dariku. Umurnya sekitar 4 atau 5 tahun. Dia tersenyum, mendekati meja makan, menarik kursi, tapi tidak ada satupun yang menoleh padanya. Ibu, ayah, dan aku kecil. Semua mengabaikannya. Anak itu duduk, tapi tak disapa. Tak diajak bicara, seolah dia tak pernah ada. Itu adikmu. Suara Rani terdengar di belakangku. Namanya Arif. Aku menoleh. Aku gak punya adik. Kamu memang menghapusnya dari ingatan. Kalian semua. Aku melihat lagi ke anak itu. Arif. Wajahnya mirip denganku, tapi matanya kosong. Ia terus mencoba berbicara. Tapi tak satupun suara keluar dari mulutnya. Ia mengangkat tangan, seolah ingin melambaikan sesuatu. Tapi tak ada yang membalas. Lalu tiba-tiba, semua beku. Waktu berhenti, lalat berhenti terbang. Bayangan di dinding tak bergerak, dan Arif menoleh kepadaku. Langsung menatap mataku. Dia bisa melihat, kamu tahu sekarang kan? Bisiknya. Kamu yang mengunci pintu, kamu yang menghapus kami semua. Brak! Semuanya hancur. Lantai runtuh di bawahku, aku terjatuh ke kegelapan. Suara tangisan bergema dari segala arah. Tangisan anak-anak, tangisan perempuan, dan detak jam yang kembali berbunyi. Aku kembali ke lorong. Nafas tercekat. Tangan berdarah. Dinding lorong kini penuh coretan nama-nama. Nia, Darmo, Rani, Arif, Eka, dan nama-nama yang belum pernah aku dengar. Jumlahnya puluhan. Satu lorong, satu nama, satu kenangan yang dihapus. Suara lirih terdengar lagi dari balik dinding. Setiap keluarga menyembunyikan sesuatu. Tapi tidak semua rumah menyimpan dendam. Dan dari balik pintu kelima, aku mulai mendengar suara ayahku. Berdoa, memanggil namaku. Eka, jangan ke ruang tengah, jangan buka lantai tengah. Aku duduk di lantai lorong itu. Nafasku masih belum teratur, tangan kiriku berdarah. Entah karena apa. Tapi, lukanya bukan luka biasa di permukaan kulit. Terbentuk pola lingkaran dan 9 titik kecil di sekelilingnya. 9. Lagi-lagi, 9. Lorong ini hidup. Aku tahu sekarang, ini bukan sekadar ruangan bawah tanah. Lorong ini adalah organisme. Dan pintu-pintunya adalah ingatan yang tak diinginkan. Aku berdiri, tubuh masih goyah, lalu berjalan menuju pintu kelima. Suara ayahku masih terdengar dari dalam suara yang sudah lama tak kudengar sejak beliau meninggal 2 tahun lalu. Tapi, suara itu jelas, seperti suara yang memanggil dari balik telepon tua. Eka, jangan ke ruang tengah, jangan buka lantai tengah, tapi aku justru menyentuh gagang pintu kelima. Dan sekali lagi, aku tidak masuk ke ruangan. Aku masuk ke masa lalu. Aku berdiri di ruang tamu rumah kami. Sekitar tahun ke-2010, ayah duduk di sofa, merobek sesuatu dari buku tebal. Di mejanya, ada tumpukan akta kelahiran, fotokopi KTP, dan kertas adopsi. Aku mendekat. Di atas meja, ada dokumen dengan nama Arif Satrio, lahir 11 Oktober tahun 2008. Ku kerjap, itu nama dan tanggal lahir yang sama seperti adik kecil yang kulihat di ruangan sebelumnya. Tapi, dokumen itu bukan akta kelahiran biasa. Itu adalah berkas pencabutan identitas. Arif tak cocok tinggal di dunia ini, kata suara ayah dari arah punggungku. Aku berbalik, dan ia sedang menatap keluar jendela dengan mata kosong. Anak-anak seperti dia, membawa ketidakseimbangan. Aku tak paham. Ayah berbalik. Tapi, bukan wajah ayahku yang kulihat. Wajah itu seperti ditarik dari 2 sisi.
retak, dengan garis-garis seperti pecahan kaca. Suaranya tetap suara ayah, tapi tubuhnya bukan manusia. Keluarga kita punya perjanjian, Eka. Rumah ini bukan sekadar warisan. Ini penjaga, penjara. Dan kamu pewaris terakhir. Penjara? Kami menjaga agar lorong tak menelan semua nama. Maka, satu nama harus selalu dibuang, supaya lorong tetap kenyang. Aku mundur. Ruangan berguncang. Tumpukan dokumen terbakar sendiri. Dinding berubah menjadi daging yang berdenyut. Aku menjerit. Tapi suara ayah bergema semakin keras. 1 nama disimpan, 9 dihapus, tapi kamu membuka semuanya. Sekarang semua bisa kembali. Tiba-tiba, aku tersedot ke kegelapan. Aku terbangun di tengah lingkaran 9 pintu lagi. Tapi, sekarang semua pintu terbuka. Dan dari dalamnya, satu persatu mereka keluar. Nia, Darmo, Rani, Arif, bahkan ayah dan anak-anak lain yang tidak kukenal. Wajah mereka rusak, tidak menyeramkan seperti hantu, tapi seperti potret kenangan yang terlalu lama dilupakan. Tidak utuh, ada yang tak punya mata, ada yang kehilangan suara, ada yang wajahnya hanya bayangan gelap, dan mereka semua menatapku. Kamu yang bertahan, Eka, kata Nia. Tapi kami yang ditukar. Tukar, setiap satu yang keluar dari rumah ini, 9 dikorbankan. Bukan mati, tapi dihapus. Dari sejarah, dari memori, dari dunia. Tubuhku gemetar. Aku berbalik ke lantai tengah, penutup besi, dengan ukiran angka X yang pernah kulihat sebelumnya. Dari baliknya, suara-suara mulai memanggil. Eka, sekarang giliranmu, sudah cukup kami yang disimpan. Tanganku mulai bergerak sendiri, seperti bukan aku yang mengendalikan. Aku menyentuh lantai besi itu, dan kuncinya terbuka. Klik, penutup besi, dengan ukiran angka X10 bergetar saat kubuka. Suara logam tua, yang berkarat, menggema ke seluruh lorong. Angin dingin, langsung menyembur, dari celah lantai angin, yang tak membawa debu. Tapi suara. Bukan suara orang. Tapi, seperti gema waktu. Potongan percakapan, tangisan bayi, detak jam, tawa, isak tangis, semuanya campur aduk. Seperti kaset rusak, yang terus diputar. Aku menarik napas, dan membuka penutupnya sepenuhnya. Di bawahnya, bukan ruang biasa, bukan seperti lorong-lorong sebelumnya. Tidak ada tangga, hanya kegelapan, yang dalam seperti sumur, tanpa dasar. Tapi di sana, aku bisa melihat bayangan bergerak. Puluhan, ratusan, mungkin ribuan. Itu mereka, bisik suara di belakangku Rani. Atau mungkin, hanya gema pikiranku sendiri. Semua yang pernah dihapus. Tanganku gemetar, tapi kakiku sudah melangkah sendiri. Aku jatuh, dan saat aku jatuh, waktu berhenti. Aku tidak menghantam tanah. Aku melayang. Tubuhku seperti terserap ke dalam dunia, tanpa arah, tanpa atas, tanpa bawah. Tapi, semuanya bukan gelap, melainkan lapisan-lapisan ruang seperti gelembung yang terus terbuka dan tertutup. Satu demi satu. Dalam satu gelembung, aku melihat Nia tidak terbakar, tapi duduk membaca buku di taman sekolah. Dalam gelembung lain, Darmo menjadi kepala desa, memimpin pertemuan warga. Setiap gelembung menunjukkan hidup alternatif. Kehidupan yang seharusnya terjadi kalau mereka tidak dihapus. Lalu, aku melihat diriku sendiri. Tapi di versi itu, aku bukan Eka yang datang ke rumah tua. Aku adalah Eka yang tinggal di rumah sakit jiwa. Menjerit sepanjang hari, menggambar angka 9 berulang-ulang di dinding kamar putih, menggumamkan satu kalimat berulang-ulang, saya yang menyimpan pintunya, saya yang jadi gantinya, saya yang terakhir. Gelap, aku tersedot ke ruang besar, dingin, sunyi, kosong.
Tiba-tiba, mata terbuka. Bukan mataku, tapi ribuan pasang mata di sekelilingku, menyala samar seperti kunang-kunang. Dari tengah ruang itu, muncul sesosok bayangan, tinggi, tanpa wajah, tanpa bentuk tetap, tapi bernafas. Dan dari dirinya, keluar suara dari semua suara yang pernah kuhapus. Kami tidak ingin dilupakan, Eka. Kami tidak ingin dikurung dalam waktu yang tak bergerak. Lorong adalah tubuhku. Rumah adalah otakku. Dan kamu adalah penjaga terakhirku. Aku tak bisa bicara, tapi makhluk itu tidak butuh jawaban. Ia membuka tangannya. Dan di dalamnya ada bayi. Bayi laki-laki. Kecil, diam, dan menatapku. Arif, bisiku. Tapi bayi itu tidak menjawab. Seketika, segala sesuatu mulai runtuh. Waktu memutar mundur, ruang melipat. Aku bisa merasakan semua versi masa lalu dan masa depan. Saling bertabrakan. Keluargaku. Kenangan yang terlupakan. Lorong yang tak pernah kering. Semua kembali. Dan tiba-tiba, aku sadar. Aku tidak pernah punya pilihan. Perjanjian keluarga kami bukan soal menjaga rumah, tapi soal menjaga lorong dari kelaparan. Dan lorong kini ingin makan lagi. Aku berdiri di ruang hampa. Segala yang kupahami tentang waktu dan realitas mulai mengelupas. Bayangan raksasa itu makhluk lorong yang bernafas dengan kenangan, berubah bentuk, terus-menerus. Kadang menyerupai ibu, kadang Arif, lalu menjadi ayah, lalu menjadi wajahku sendiri. Di tangannya, bayi laki-laki itu masih diam, menatapku dengan tatapan kosong. Kamu satu-satunya yang bisa membuat pilihan, Eka. Karena kamu yang pertama bertahan, yang terakhir di luar, yang hidup dengan lupa. Kini, kamu harus memberi kami satu nama. Apa maksudmu? Satu nama. Satu nama untuk dikembalikan. Dan satu nama untuk diganti. Aku terdiam. Satu bisa kembali ke dunia nyata, tapi satu harus dijadikan pengganti untuk tetap tinggal di dalam lorong, dihapus dari sejarah, dari ingatan, dari dunia. Pilih, atau kamu akan menjadi keduanya. Di sekelilingku, gelembung-gelembung masa lalu terbuka. Nia duduk bersamaku di teras rumah, rambutnya dikepang ibu. Rani masih kecil, tertawa di depan sekolah saat kami berbagi permen. Darmo berdiri di kebun belakang, memetik jeruk nipis sambil bernyanyi lagu lama. Arif berdiri di pojok, menatapku diam. Tak bicara apapun, semua mereka ingin kembali. Tapi hanya satu yang bisa, dan yang lain harus menjadi korban berikutnya. Aku terjatuh berlutut, tubuhku bergetar, kepalaku berdengung. Lalu, suara langkah kaki kecil mendekat. Arif. Ia berjalan ke arahku. Kamu boleh pilih Kak Rani, atau Kak Nia, atau siapapun, katanya lembut. Aku tidak apa-apa di sini, Arif. Kamu cuma anak. Kamu juga dulu, katanya tersenyum. Dan waktu itu, kamu lari. Kamu selamat karena mereka semua tinggal. Aku menangis. Arif mendekat dan memelukku. Tangannya dingin, tapi hangat. Rani muncul di belakangnya. Nia juga. Semua berdiri di sekelilingku. Kami tidak marah, Eka, kata Rani. Kami hanya menunggu. Seseorang untuk mengingat. Waktu kembali mengalir, tapi terlalu cepat. Makhluk lorong itu mendekat. Tubuhnya kini setengah manusia, setengah akar-akar menghitam. Ia membentangkan tangan. Waktu habis. Siapa yang kembali? Siapa yang tinggal? Aku menutup mata dan menyebutkan satu nama. Gelap. Suara jam berdentang. Deng, 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 jeng. Aku terbangun di ranjang. Matahari pagi masuk melalui jendela kayu. Kicauan burung terdengar samar. Aku masih di rumah tua itu. Tapi semuanya bersih. Tak ada debu,
Tak ada lorong, tak ada 9 pintu. Tapi, jam tua di dinding berdetak pelan. Aku berjalan ke ruang tamu. Di sana, ada seorang anak kecil duduk membaca buku. Arif. Dia menoleh, tersenyum. Pagi, Kak Eka. Aku menangis. Di luar rumah, warga desa berkumpul. Semua wajah yang dulu hilang, kini kembali. Darmo menyalakan motor tuanya. Rani duduk di warung, tertawa, sambil memakan gorengan. Nia berdiri di samping ibu, membawa tas sekolah. Semua kembali. Tapi, saat aku bertanya siapa mereka pada orang-orang lain, mereka hanya menjawab, mereka memang selalu ada. Sejak dulu, tak ada yang sadar bahwa mereka pernah hilang. Kecuali aku. Malamnya, aku menatap cermin di kamar, dan kulihat pantulan wajahku. Tapi bukan aku. Wajahku lebih pucat, mataku lebih kosong, dan dari bayangan cermin, seseorang berbisik. Kamu tak memilih satu, kamu mengambil semua. Sudah seminggu sejak semuanya berakhir. Desa kembali damai. Arif ada bersamaku. Nia, Rani, bahkan Darmo, semuanya hidup. Seolah tak pernah menghilang. Tak ada yang bertanya soal masa lalu mereka. Seolah dunia ini memang begini dari awal. Tapi aku tahu, aku ingat semuanya. Dan aku tahu, lorong itu belum selesai denganku. Malam pertama setelah kepulangan, aku terbangun jam 2:09 dini hari. Jam tua di dinding rumah berdetak lebih cepat dari biasanya. Deng deng deng. Lalu tiba-tiba, detaknya berbalik arah. Jam berjalan mundur. Keesokan harinya, saat aku bercermin, aku sadar. Bayanganku tidak bergerak serempak. Aku mengangkat tangan, tapi bayangan di cermin terlambat 1 detik. Aku berkedip, tapi bayanganku menatap lurus, tanpa berkedip. Hal-hal kecil mulai berubah. Kalender berganti sendiri ke tahun 2003, lalu kembali ke 2025. Suara derit di plafon muncul setiap malam, jam 9:09. Arif mulai menggambar sesuatu berulang-ulang. 9 pintu, dan 1 wajah tak dikenal. Ketika ku tanya, siapa wajah itu? Arif hanya menjawab. Dia bilang, kamu belum pulang sepenuhnya. Hari itu, aku coba keluar desa, naik motor, ingin ke kota. Tapi saat mencapai jalan utama, aku kembali ke gerbang rumahku. Aku sudah melaju lurus selama 20 menit. Tapi selalu kembali ke titik awal. Seolah dunia ini adalah ruang melingkar. Aku mulai mencatat semuanya di buku harian. Hari Senin, bayangan tidak sinkron. Hari Selasa, suara ketukan dari dalam lemari dapur. Jam 9:09 malam. Hari Rabu, Arif tidur sambil menyebut nama-nama aneh yang tidak ku tahu. Hari Kamis, paku di dinding terlepas sendiri, membentuk simbol 9. Hari Jumat, tidak ada hewan yang terlihat di desa. Semua binatang seperti lenyap. Dan malam ini, seseorang mengetuk pintu rumah. Padahal, tak ada siapapun yang seharusnya tahu aku di sini. Aku berjalan pelan ke pintu depan. Tidak langsung kubuka. Ketuk, ketuk, ketuk. Aku intip lewat lubang pintu. Tidak ada siapa-siapa. Tapi, saat aku membuka pintu, ada amplop di lantai. Kertas lusuh di dalamnya hanya bertuliskan 1 kalimat dengan tinta merah. Lorong X sudah terbuka. Kamu bukan Eka yang kembali. Kamu adalah penggantinya. Malam-malam berikutnya berubah menjadi ritual ketakutan yang tak bisa kuhindari. Setiap malam, tepat jam 9:09, Arif duduk tegak di tempat tidurnya, tanpa peringatan, tanpa suara. Seolah jam internal dalam tubuhnya terhubung langsung dengan sesuatu yang tidak berasal dari dunia ini. Awalnya kupikir dia hanya mengalami mimpi buruk, tapi Arif tidak bermimpi. Dia terjaga, matanya terbuka, tapi pandangannya
tidak kemana-mana. Ia menatap langit-langit sambil membisikkan nama-nama satu demi satu dengan nada yang sangat datar dan dingin. Intan, Riyadi, Suryaningsih, Marwan, Rahmat, Ava, Siska. Nama-nama yang tidak kukenal. Tapi terdengar terlalu nyata dan malam demi malam. Daftar itu berubah. Nama-nama yang dulu dia sebut tidak pernah dia ulangi. Setiap malam, selalu nama baru. Aku mulai menulis semua nama itu di buku catatanku. Ketika aku mulai mencari tahu lewat internet, tidak ada yang muncul. Tidak ada catatan sekolah, tidak ada akun media sosial, tidak ada nomor keluarga, seolah mereka tidak pernah ada. Tapi suatu malam, rasa penasaranku mendorongku untuk menanyai seseorang di desa. Aku bertanya pada Bu Siti, tetangga depan rumah yang terkenal cerewet, tentang seseorang bernama Eva Murni. Salah satu nama dari daftar Arif. Bu Siti menatapku dengan alis mengernyit. Eva Murni. Kayaknya nggak ada ya mbak, saya tinggal di sini dari tahun 97. Gak pernah dengar. Tapi saat aku kembali ke rumah, aku menemukan bingkai foto di laci lemari tua. Foto Arif waktu kecil, sedang digendong seorang perempuan. Di bagian belakang foto, tertulis Eka, Arif, dan Tante Eva 2012. Aku terjatuh ke lantai. Eva memang pernah ada. Arif makin sering bangun, jam 9:09 malam. Tapi sekarang, dia mulai berbicara lebih dari sekadar nama. Mereka sudah masuk ke rumah itu. Mereka menyentuh jamnya. Sekarang, mereka akan dilupakan. Aku bertanya, siapa mereka, Rif? Tapi dia tidak menjawab. Dia hanya menatap ke arah dinding kamar. Dinding itu kini penuh goresan samar. Seperti goresan kuku kecil berjumlah 9. Dan malam itu, aku bermimpi. Aku berjalan di sebuah ruangan berbentuk kubah, dikelilingi 9 tiang. Di tengahnya, ada Arif, duduk bersila, dengan bola mata kosong. Di depannya, tergeletak 9 tubuh, menghadap ke langit. Tiba-tiba Arif berkata, tanpa menoleh, Kak Eka, besok gilirannya kamu. Paginya, saat bangun, aku menemukan namaku sendiri, tertulis di balik pintu kamar. Bukan tulisan tanganku, bukan tulisan Arif, tapi tulisan itu sama persis seperti yang ada di lorong waktu dulu. Eka Putri R untuk dilupakan. Tanggal 9, dan hari itu adalah tanggal ke-8. Aku mencoba membawa Arif keluar dari rumah, tapi sepanjang perjalanan, Arif mulai menggumam dan tertawa sendiri. Dia menunjuk orang-orang yang kami temui. Seorang pemuda yang sedang menyapu halaman. Seorang ibu yang menjemur pakaian. Seorang anak kecil yang berlari membawa layangan. Dan tiap kali dia menunjuk satu orang, dia akan berkata, dia akan hilang duluan, baru kamu. Aku menahan tangis. Aku sadar. Ini bukan soal masa lalu lagi. Lorong itu kini sedang menghapus masa depan. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidak tidur. Aku duduk di depan jam tua, rumah peninggalan keluarga. Jam itu sudah berhenti berdetak sejak aku kembali dari lorong. Tapi, tepat jam 9:09, jarumnya bergerak. Tapi, bukan ke depan, bukan ke belakang, melainkan ke samping. Jarum jam itu berputar ke arah horizontal, sesuatu yang tak masuk akal secara fisika. Dan saat jarum menyentuh titik ke-9, seluruh rumah mendadak senyap. Semua suara menghilang. Bahkan, detak jantungku sendiri. Aku bangkit. Berlari ke kamar Arif. Tapi kamar itu kosong. Hanya ada satu tulisan besar di dinding. Rumah bukan tempat kembali. Rumah adalah pintu keluar dari segalanya. Dan dari bawah tempat tidur, terdengar suara langkah kecil, berjalan menjauh. Rumah ini bukan rumah lagi. Sejak malam itu, detak jam tua tak hanya berubah arah, tapi juga berubah warna.
Setiap kali jarumnya bergerak ke titik ke-9, tetesan merah mengalir dari sela-sela kayu penutup jam. Awalnya, kupikir itu karat, tapi saat kusentuh, itu darah, hangat, baru. Aku mencoba menghubungi siapapun, keluarga, teman, pihak desa. Tapi, sinyal ponselku hilang. Telepon rumah hanya mengeluarkan suara berbisik. Dan ketika aku mencoba keluar rumah, gerbang depan tak pernah sama. Hari pertama, gerbang terbuat dari kayu. Hari berikutnya, dari besi. Besoknya, gerbang itu seperti terbuat dari tulang. Desa di luar sana tetap terlihat normal, tapi selalu berubah sedikit. Warna langit agak kebiruan. Awan bergerak melingkar. Orang-orang mulai memanggilku dengan nama yang bukan milikku. Pagi Rika. Padahal namaku Eka. Maaf, siapa? Kamu kan anak Bu Yuni? Si Rika? Dari rumah selatan, aku menggeleng. Tapi, mereka tetap tersenyum. Seolah aku salah, seolah mereka benar. Dan sejak hari itu, setiap orang yang menyapaku, memanggil nama berbeda. Eka, Rika, Siska, Ita, Mira. Sampai tak ada lagi yang memanggilku Eka. Seolah namaku mulai menghilang. Tanggal ke-9, jam 9, lewat 9 menit malam, aku duduk di bawah jam tua itu. Mencoba mencatat suara dari dalam rumah. Tapi malam ini, jam itu tak berdetak, melainkan bernafas. Dari belakang kaca jam, aku mendengar suara jantung berdetak, pelan, berat, dan ada suara lain bersamanya. Suara yang berkata, "Siapakah kamu?" Jika semua orang lupa, siapakah kamu? Jika tak ada satupun yang menyebut namamu lagi? Dan siapa yang kamu ingat? Eka, jika dunia ini bukan dunia yang kamu lahirkan. Tiba-tiba, jam itu pecah. Kacanya meledak, jarumnya terlempar, menancap di dinding. Dan dari dalam ruang jam itu, keluar segulung kertas kecil, dililit benang hitam. Dengan gemetar, aku buka perlahan. Kertas itu berisi tabel nama. Tanggal nama yang dihapus, nama yang diganti. 7 Juli, Eva Murni, Sari Mulyani. 8 Juli Eka Putri Erika Yunita. 9 Juli Arif Satrio. Dan baris terakhir masih kosong. Tanggal hari ini adalah 10 Juli. Nama yang akan dihapus belum tercetak. Tapi, nama yang akan menggantikan sudah muncul, Satria Anugrah. Aku menelan ludah. Satria adalah nama yang tak asing. Itu nama anak tetanggaku, yang masih berusia 4 tahun. Dan besok dia akan menggantikan seseorang, dan seseorang akan dihapus. Aku mendatangi rumah tetanggaku malam itu juga. Bu Rina, ibunya Satria menyambutku, tapi matanya merah. Lelah. Lalu dia berkata, "Eka, kamu nggak tahu ya? Satria hilang dari siang tadi. Dia bilang mau main ke rumah kamu, tapi kamu bahkan bukan tinggal di sini lagi kan?" Aku membeku. Maksud ibu, rumahmu kosong. Sudah 3 tahun, aku berlari pulang. Tapi, rumahku kini bukan rumah, dindingnya retak. Tanpa jendela, tak ada pintu. Dan dari dalamnya, keluar suara Arif. Tapi kali ini, suaranya bukan suara anak kecil. Melainkan suara pria dewasa, berat, dan pelan. Terima kasih Eka. Sekarang, giliranmu menjadi jam yang bernafas. Dinding rumah mulai tumbuh akar. Waktu melengkung, aku tak bisa bergerak. Di sekelilingku, semua jam di rumah mulai berdenyut seperti jantung. Dan di dalam detakan itu, aku mulai mendengar suara semua yang terlupakan. Mereka menyebut namaku berulang-ulang, lalu menghapusnya perlahan. Sampai hanya satu kata yang tersisa, pengganti. Rumah ini sudah bukan bagian dari dunia biasa. Dindingnya hidup.
Jamnya bernapas, dan namaku perlahan menghilang dari kenyataan. Tapi, ada satu harapan. Lemari besi tua di bawah tangga, terkunci selama bertahun-tahun, tak pernah bisa kubuka. Sampai malam ini, setelah jarum jam meledak, dan waktu memutar ulang, kuncinya muncul sendiri, menggelinding dari balik rak buku. Di dalam lemari itu, aku menemukan kotak kayu tua, dengan ukiran angka Romawi. X. Di dalamnya, ada sebuah kitab rapuh, ditulis tangan dengan tinta merah. Sepotong kalung dengan liontin, angka 9, menghitam di tepinya, dan secarik kertas terakhir, yang hanya bertuliskan, "Jangan lanjutkan ini sendirian. Ritual X harus dilakukan oleh darah terakhir." Aku membuka kitab itu pelan-pelan. Halaman awalnya adalah silsilah keluarga dari 1890 sampai sekarang, dan aku adalah keturunan terakhir dari garis perempuan yang bertugas sebagai penjaga lorong. Tugas mereka bukan menjaga rumah. Tugas mereka adalah memastikan lorong tetap kenyang, agar dunia nyata tetap berjalan. Setiap 9 tahun, satu nama harus dihapus. Setiap nama, satu versi dunia, dikunci dalam ruang waktu, dan penjaga hanya boleh mengingat, tidak boleh mengganti. Tapi, aku sudah melanggar itu semua. Salah satu halaman menunjukkan gambar yang membuat darahku membeku. Gambar itu menunjukkan 9 pintu melingkar. Seorang perempuan berdiri di tengah. Di bawahnya, 9 memori, ke-10 pengganti. Dan catatan kecil tertulis miring di sudut halaman. Jika pengganti keluar, maka semua memori akan menuntut kembali bentuknya. Dan jika memori keluar dari lorong, maka dunia akan mulai makan dirinya sendiri. Aku membuka halaman terakhir. Halaman itu adalah ritual penutupan lorong yang belum pernah selesai dilakukan sejak tahun ke-1933. Ritual itu hanya bisa dilakukan jika semua nama yang pernah dihapus disebut ulang. Ruang ke-10 dibuka secara sukarela. Pengganti melepaskan ingatannya sendiri. Jika salah satu syarat gagal, maka lorong akan mencetak ulang realitas sepenuhnya. Dunia akan hilang, dan hanya nama-nama palsu yang akan tersisa. Aku menutup buku itu. Lalu, dari luar rumah, terdengar ketukan. 9 ketukan. Aku tahu itu bukan manusia. Aku membawa kitab itu ke ruang tengah. Menyalakan lilin, duduk dalam lingkaran benang hitam, yang sebelumnya kujumpai di mimpi. Kubaca nama-nama itu. Ava Darmo, Nia, Rani, Ayah, Ibu, Rahmat, Wati, Suryaningsih. Tapi, suara-suara di dinding menjerit. Nama palsu, kamu lupa yang terakhir. Sebut dirimu. Tanganku gemetar, aku menggigit bibir. Tubuhku gemetar. Tapi, aku akhirnya menyebutnya, Eka, Putri Ramadhani. Dan begitu, kututup mata. Seluruh rumah ambruk, tapi aku tidak mati. Aku terbangun di tengah ruang hitam, 9 pintu di sekelilingku. Tapi, satu pintu terbuka lebar. Dari dalamnya muncul seseorang. Diriku sendiri, tapi lebih pucat. Matanya kosong, wajahnya datar. Aku adalah Eka, yang seharusnya tetap di lorong. Kamu yang lari, sekarang giliranmu kembali. Dia mendekat, menyentuh dahiku, dan tiba-tiba, semua ingatan menghilang. Ibu, ayah, Arif, rumah, waktu kecil, tawa, tangis. Semuanya, aku berlutut. Dan terakhir, satu suara terdengar dari langit-langit lorong. Ritual selesai, penjaga telah kembali. Dunia tetap kenyang. Aku terbangun di tempat tidur. Di rumah yang bersih, jam berdetak normal, tak ada suara-suara. Aku berdiri, melihat ke cermin. Siapa aku? Tak ada jawaban, tapi dari luar jendela,
seorang anak kecil berteriak, "Kak Eka, Kak Eka, main yuk!" Aku menoleh. Dan untuk sesaat, aku percaya nama itu memang milikku. Aku bertanya, "Siapa mereka, Rif?" Tapi dia tidak menjawab. Dia hanya menatap ke arah dinding kamar. Dinding itu kini penuh goresan samar, seperti goresan kuku kecil berjumlah 9. Dan malam itu, aku bermimpi. Aku berjalan di sebuah ruangan berbentuk kubah, dikelilingi 9 tiang. Di tengahnya, ada Arif, duduk bersila, dengan bola mata kosong. Di depannya, tergeletak 9 tubuh, menghadap ke langit. Tiba-tiba Arif berkata, tanpa menoleh, "Kak Eka, besok gilirannya kamu." Paginya, saat bangun, aku menemukan namaku sendiri, tertulis di balik pintu kamar. Bukan tulisan tanganku, bukan tulisan Arif, tapi tulisan itu sama persis seperti yang ada di lorong waktu dulu. Eka Putri R untuk dilupakan. Tanggal 9, dan hari itu adalah tanggal ke-8. Aku mencoba membawa Arif keluar dari rumah, tapi sepanjang perjalanan, Arif mulai menggumam dan tertawa sendiri. Dia menunjuk orang-orang yang kami temui. Seorang pemuda yang sedang menyapu halaman. Seorang ibu yang menjemur pakaian. Seorang anak kecil yang berlari membawa layangan. Dan tiap kali dia menunjuk satu orang, dia akan berkata, "Dia akan hilang duluan, baru kamu." Aku menahan tangis. Aku sadar, ini bukan soal masa lalu lagi. Lorong itu kini sedang menghapus masa depan. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidak tidur. Aku duduk di depan jam tua, rumah peninggalan keluarga. Jam itu sudah berhenti berdetak sejak aku kembali dari lorong. Tapi, tepat jam 9:09, jarumnya bergerak. Tapi, bukan ke depan, bukan ke belakang, melainkan ke samping. Jarum jam itu berputar ke arah horizontal, sesuatu yang tak masuk akal secara fisika. Dan saat jarum menyentuh titik ke-9, seluruh rumah mendadak senyap. Semua suara menghilang, bahkan detak jantungku sendiri. Aku bangkit, berlari ke kamar Arif, tapi kamar itu kosong. Hanya ada satu tulisan besar di dinding. Rumah bukan tempat kembali. Rumah adalah pintu keluar dari segalanya, dan dari bawah tempat tidur, terdengar suara langkah kecil, berjalan menjauh. Rumah ini bukan rumah lagi. Sejak malam itu, detak jam tua tak hanya berubah arah, tapi juga berubah warna. Setiap kali jarumnya bergerak ke titik ke-9, tetesan merah mengalir dari sela-sela kayu penutup jam. Awalnya, kupikir itu karat, tapi saat kusentuh, itu darah, hangat, baru. Aku mencoba menghubungi siapapun, keluarga, teman, pihak desa. Tapi, sinyal ponselku hilang. Telepon rumah hanya mengeluarkan suara berbisik. Dan ketika aku mencoba keluar rumah, gerbang depan tak pernah sama. Hari pertama, gerbang terbuat dari kayu. Hari berikutnya, dari besi. Besoknya, gerbang itu seperti terbuat dari tulang. Desa di luar sana tetap terlihat normal, tapi selalu berubah sedikit. Warna langit agak kebiruan. Awan bergerak melingkar. Orang-orang mulai memanggilku dengan nama yang bukan milikku. "Pagi Rika." Padahal namaku Eka. "Maaf, siapa?" "Kamu kan anak Bu Yuni?" "Si Rika dari rumah selatan." Aku menggeleng. Tapi mereka tetap tersenyum. Seolah aku salah, seolah mereka benar. Dan sejak hari itu, setiap orang yang menyapaku memanggil nama berbeda. Eka, Rika, Siska, Ita, Mira. Sampai tak ada lagi yang memanggilku Eka. Seolah namaku mulai menghilang. Tanggal ke-9, jam 9:09 malam. Aku duduk di bawah jam tua itu, mencoba mencatat suara dari dalam rumah. Tapi malam ini, jam itu
tak berdetak, melainkan bernafas. Dari belakang kaca jam, aku mendengar suara jantung berdetak, pelan, berat, dan ada suara lain bersamanya. Suara yang berkata, "Siapakah kamu? Jika semua orang lupa, siapakah kamu? Jika tak ada satupun yang menyebut namamu lagi? Dan siapa yang kamu ingat? Eka, jika dunia ini bukan dunia yang kamu lahirkan." Tiba-tiba, jam itu pecah. Kacanya meledak, jarumnya terlempar, menancap di dinding. Dan dari dalam ruang jam itu, keluar segulung kertas kecil, dililit benang hitam. Dengan gemetar, aku buka perlahan. Kertas itu berisi tabel nama. Tanggal nama yang dihapus, nama yang diganti. 7 Juli, Eva Murni, Sari Mulyani. 8 Juli Eka Putri Erika Yunita. 9 Juli Arif Satrio. Dan baris terakhir masih kosong. Tanggal hari ini adalah 10 Juli. Nama yang akan dihapus belum tercetak. Tapi, nama yang akan menggantikan sudah muncul, Satria Anugrah. Aku menelan ludah. Satria adalah nama yang tak asing. Itu nama anak tetanggaku, yang masih berusia 4 tahun. Dan besok dia akan menggantikan seseorang, dan seseorang akan dihapus. Aku mendatangi rumah tetanggaku malam itu juga. Bu Rina, ibunya Satria, menyambutku, tapi matanya merah. Lelah. Lalu dia berkata, "Eka, kamu nggak tahu ya? Satria hilang dari siang tadi. Dia bilang mau main ke rumah kamu, tapi kamu bahkan bukan tinggal di sini lagi kan?" Aku membeku. "Maksud ibu, rumahmu kosong. Sudah 3 tahun, aku berlari pulang. Tapi, rumahku kini bukan rumah, dindingnya retak. Tanpa jendela, tak ada pintu. Dan dari dalamnya keluar suara Arif. Tapi kali ini, suaranya bukan suara anak kecil, melainkan suara pria dewasa, berat, dan pelan. Terima kasih Eka. Sekarang, giliranmu menjadi jam yang bernafas." Dinding rumah mulai tumbuh akar. Waktu melengkung, aku tak bisa bergerak. Di sekelilingku, semua jam di rumah mulai berdenyut seperti jantung. Dan di dalam detakan itu, aku mulai mendengar suara semua yang terlupakan. Mereka menyebut namaku berulang-ulang, lalu menghapusnya perlahan. Sampai hanya satu kata yang tersisa, pengganti. Rumah ini sudah bukan bagian dari dunia biasa. Dindingnya hidup, jamnya bernapas, dan namaku perlahan menghilang dari kenyataan. Tapi, ada satu harapan. Lemari besi tua di bawah tangga, terkunci selama bertahun-tahun, tak pernah bisa kubuka. Sampai malam ini, setelah jarum jam meledak, dan waktu memutar ulang, kuncinya muncul sendiri, menggelinding dari balik rak buku. Di dalam lemari itu, aku menemukan kotak kayu tua, dengan ukiran angka Romawi, X. Di dalamnya, ada sebuah kitab rapuh, ditulis tangan dengan tinta merah. Sepotong kalung dengan liontin, angka 9, menghitam di tepinya, dan secarik kertas terakhir yang hanya bertuliskan, "Jangan lanjutkan ini sendirian. Ritual X harus dilakukan oleh darah terakhir." Aku membuka kitab itu pelan-pelan. Halaman awalnya adalah silsilah keluarga dari 1890 sampai sekarang, dan aku adalah keturunan terakhir dari garis perempuan yang bertugas sebagai penjaga lorong. Tugas mereka bukan menjaga rumah. Tugas mereka adalah memastikan lorong tetap kenyang, agar dunia nyata tetap berjalan. Setiap 9 tahun, satu nama harus dihapus. Setiap nama, satu versi dunia, dikunci dalam ruang waktu. Dan penjaga hanya boleh mengingat, tidak boleh mengganti. Tapi, aku sudah melanggar itu semua. Salah satu halaman menunjukkan gambar yang membuat darahku membeku. Gambar itu menunjukkan 9 pintu melingkar,
Seorang perempuan berdiri di tengah. Di bawahnya, 9 memori, ke-10 pengganti. Dan catatan kecil tertulis miring di sudut halaman.